Assalamualaikum. Malam. Balik lagi nih sama kita bertiga di Teman cerita Iren. Dengan saya Iren sendiri. saya Feti. Saya Tari. Nah, kita mau ngobrol lagi nih. Mau ngobrol lagi kayak kemarin. Mau pokok bahasanya apa, Fet? Bahas apa ya? Kemarin kayaknya ada yang nanya tentang ridho suami gitu Mbak. Tapi kan sebelum kita bahas ke ridho suami, otomatis kita atasnya dulu. Ridho Allah. Ya, Oke. Ya kalau sebelum menjadi seorang istri kan kalau anak itu ridhonya tergantung orang tua. Nah kalau sudah menikah berarti ridhonya tergantung suami gitu Suami. ya. Ha-ha. Nah itu gimana tuh Iren? kenapa nengok suaminya dulu? Kita ini ada iklan. Ada iklan. Suami. Dan suami. Anak yang dibuat suami. Jadi ini kita ngomongin ridho Allah. Ridho Allah itu apa sih? Apapun yang bikin Allah senang. Jadi yang memang Allah suka itu ridho gitu kan. Ridho itu kan apa ya? Kalau kita bilang ridho itu kan ikhlas kita ya, ikhlas gitu. Ya udah, gitu, oke gitu kan, di restu gitu kan, diridhoi, direstui, di apa ibarat kata bukan hanya sekedar iya gitu, tapi iya dengan dukungan gitu loh kan. Sebenarnya kan restu atau ridho itu adalah iya dengan dukungan, bukan hanya sekedar iya tapi terserah gitu kan. Jadi kalau ridho Allah itu adalah Allah itu yes, yes gitu dengan apa yang kita lakukan, dan uh, insya Allah akan Allah dukung gitu, akan Allah dukung. Jadi uh, kalau mau bicara tentang ridho Allah ya sesuatu yang kita lakukan di mana Allah itu akan yes dan insya Allah akan Allah dukung. Yes dan akan Allah dukung itu yang kayak gimana? Ya pastinya yang dimana kita on the track di syariatnya Allah sesuai dengan aturan Allah gitu kan. Misal kita kita mau cari ridho suami itu berarti yang nyenengin suami ya kan. Jadi yang bikin dia senang sama juga dengan ridho Allah yang bikin Allah senang gitu kan. Allah senang yang akhirnya Allah jadi yes terus Allah dukung gitu. Misal kayak gini, uh, apa kayak uh, ridho itu beda dengan hanya support aja. Misalnya kayak Mbak Tari, aku Ya. mau jualan ini nih, mau jualan apa? Mau jualan uh, sambal teri misalnya kayak gitu kan, mau jualan sambal teri. Terus aku bilang enak sambal terinya Mbak Tari, lanjutannya Mbak gas. Nah, cuman gitu doang tuh, Mbak cuma dukung, cuma support aja. Tapi kalau dengan apa? Dengan dukungan action itu pasti akan gini. Nanti aku bantuin promo, aku yang endorse, nanti aku akan ngomong begini-begini. Nah, itu udah maksudnya itu udah masuk ke apa ke ridho gitu loh. Jadi dibersamai gitu loh. Dukungannya itu dengan action, dengan dibersamai. Gitu. Nah, Bukan kita kan sekedar kata-kata gitu ya, bukan bukan hanya sekedar sekedar kata gitu, bukan hanya sekedar ayo iya Mbak, ayo Mbak Tari gas, bisa seperti gitu, nggak hanya sekedar gitu. Gitu. oke. Nah, yang kita harapkan itu adalah apapun yang kita lakukan, Allah ridho itu karena nanti akan Allah bersamai di situ, jadi nggak dicuekin sama Allah. Gitu. Harapannya seperti itu. Jadi hasilnya pun akan lebih baik, lebih berkah gitu ya Kak Iren ya. Insya Allah hasilnya akan lebih berkah dan kitanya juga nggak 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 terlalu effortnya itu nggak terlalu apa ya nggak terlalu yang kayak capek banget sebenarnya kalau kita paham dengan tauhid ini kan sebenarnya masuk dasar tauhid nih ridho Allah dasar tauhid itu kalau kita memang benar-benar kita tahu ya kita tahu bagaimana beneran kayak ngambil hatinya Allah gitu ya kan ngambil hatinya Allah
sebenarnya effortnya juga nggak terlalu yang nyaman, jadi nyaman Ngoyo. gitu loh, kita nggak terlalu yang seperti kayak yang Kalau kaki orang jadi Jawa bilang kepala ngoyo jadi kaki, gitu. nggak selebay itu gitu loh. Ya. Nggak terlalu ngoyo gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh terlalu Ya, ngoyo. nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu Oh, ngoyo. Karena apa? Ya karena ada dukungannya dari Allah gitu. Karena ya. eh, Allah nggak cuekin kita gitu. Seperti Oke. itu. Terus selanjutnya saya Gini Mbak, kan kadang itu ada yang bertanya masalah ridho Allah itu kan bahasanya itu terlalu luas banget gitu. Kalau hubungan antara ridho Allah sama ridho orang tua, ridho suami itu gimana? Kadang kan orang banyak yang nggak paham tentang konsep itu. Ada yang masih ngebangkang sama orang tuanya, nggak patuh sama suaminya gitu. Hubungannya. Eh, hubungannya antara ridho Allah dengan ridho orang Oh, tua dan juga ridho suami. Ini kita bicara, berarti ini kita bicara di untuk akhwat ya, untuk perempuan kan. Jadi perempuan wanita itu saat dia belum menikah maka uh, dia melakukan apapun yang diridhoi oleh orang tuanya. Tapi selama apa yang diridhoi oleh orang tuanya itu masih on the track di syariat Allah gitu kan. Misalnya seperti begini. Uh, Nanti kalau ini akan dipertanyakan seperti kayak misalnya dulu saya ketika saya mau menjadi mualaf gitu kan, jelas orang tua saya yang Katolik nggak ridho. Nah terus gimana dong itu nggak ada ridho Allah di situ. Nah makanya tadi itu adalah uh, ridho orang tua. yang nge-lag siapa nih? Mbak Iren. Oh, jadi masih bahasan. Kita tunggu Tentang dulu. Kalau kamu sendiri gimana nih, Fet? Soal ridho orang tua dan ridho Allah itu tadi, ridho suami. kalau ya karena mungkin Muslim dari kecil beda sama Mbak Iren yang mualaf gitu kan ya, eh, ridhonya Allah itu kan tergantung sama ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung sama murkanya orang tua. Jadi tetap berpatokan di situ. Ya, karena kita dari kecil udah Udah diajarin seperti itu ya. Ah, paham, ini kayaknya udah balik lagi nih. Yang ngelek tadi itu Ya, oke. kenapa ini? ya nggak apa-apa lah, wajar. Indonesia. Oh, oh. Indonesia. Bagian mana ini? Bagian Konoha. Indonesia bagian Konoha. Jadi uh, selama masih jadi begini, makanya kan diminta kita pertama pahami dulu ilmunya, ya kan, paham dulu ilmunya, kita tahu ilmunya. Nah tapi nanti kita akan balik lagi ke adab gitu kan, ada pemahaman ilmu. Nah kalau kita udah tahu apa rel-relnya syariat itu, maka kita akan tahu gitu. Jadi bukan kita membangkang, tapi kita akan memilih hal yang berbeda dari orang tua, bukan karena membangkang, tapi karena memang kita tahu bahwa apa yang kita pilih ini benar, gitu. Benar. Gitu. Seperti kita ambil contoh aja ya, yang jelas sudah tertulis gitu kan di Al-Quran dan juga yang jelas sudah tertulis gitu kan, fakta sejarah Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim kan bukan berarti beliau sedang membangkang orang tuanya yang kaum pagan ya, yang menyembah berhala begitu kan, Nabi Ibrahim. Tapi karena beliau tahu begitu kan bahwa bukan itu karena orang tuanya tidak bertauhid, bukan begitu. Beliau tetap berbakti, tetap hormat dengan orang tuanya, tapi beliau tidak mengikuti apa yang disembah oleh orang tuanya. Gitu. Dan ini dalam artian ini bukan pembangkangan, tapi ini mengutamakan ridhonya Allah.
daripada ridhonya orang tua yang beliau sendiri paham kalau mengikuti ridhonya orang tua ya enggak, ya Allah nggak akan ridho gitu. Ini ngelek ya Fetty ya? Enggak, aku nggak nge-live, di rumahku ada sound horeg. Jadinya horeg. Makanya Gitu. Jadi ya seperti itu yang bisa diambil contoh. Terus kalau kemudian ridho, kenapa sih ridhonya itu tergantung dari ridho orang tua ketika wanita ini belum menikah? Ya karena masih ditanggung jawab oleh orang tua kan. Semuanya masih ada dalam tanggung jawab orang tua gitu. Jadi memang ridhonya tergantung dengan ridho orang tua. Ketika ijab kabul, nah itu penyerahan dari orang tua ke suami, dia akan dipertanggungjawabkan oleh suami semuanya. Gitu, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh suami sebenarnya. Seperti itu. Jadinya ya itu ridhonya wanita yang sudah menikah ya tergantung suaminya. Saat dia belum menikah ya dengan orang tuanya, sementara ketika sudah menikah ya dengan suaminya. Ini nge-lag Mbak Tari ya? enggak tahu Mbak Tari. Mbak Tari nge-lag ya? Enggak, Iya enggak. deh. Oh enggak. Ada Gitu. tempat berisik. Kemarin di grup itu ada yang nanya, Mbak Silmi. Itu dia nanya tentang itu, selain pekerjaan rumah tangga, kira-kira apa sih yang membuat suami itu ridho gitu? Apa selain pekerjaan rumah tangga? Enggak, misalnya kayak nyuci, ngepel, apa itu kan sebenarnya bukan tugas wanita ya. Kalau menurutku, maaf. Sebenarnya memang mencuci, mengepel, terus memasak dan sebagainya itu sebenarnya memang bukan tugas perempuan. Dan perempuan melakukan itu membantu suaminya. Sebenarnya begitu sih memang, gitu kan. Para ulama-ulama, ustadz-ustadz itu begitu gitu. Tapi ketika suaminya meminta, gitu kan, ketika suaminya meminta istri melakukan itu berarti ketika istri lakukan dan hasilnya dan istri lakukan dengan tulus ya, dengan tulus ikhlas gitu dan dengan pokoknya dengan sepenuh jiwanya dia, insya Allah suaminya akan ridho gitu. Nah di situ sebenarnya dia bukan karena menjalankan tugasnya, tapi dia menjalankan itu untuk meraih ridho suaminya gitu, supaya ketika suaminya itu merasa nyaman di rumahnya, ya saat itu ketika dia bisa menjadi tempat ternyaman buat suaminya, ya di situ suami akan ridho. Nyamannya seorang suami nggak harus dengan tindakan istri yang out of service kan, Mbak? Suaminya kan beda-beda ya. Suami kan maksudnya gini, kenyamanan tingkat orang itu kan beda-beda. Jadi ada yang memang suaminya itu akan merasa dihargai sebagai suami, dia merasa nyaman, dia suka justru ketika dia menservis istrinya. Ada ya kan laki-laki yang begini ada. Tapi ada juga yang memang ala raja gitu, maunya dilayanin gitu, ya udah rezekinya si istri inilah dapat suami yang seperti begitu kan. Tapi ada juga yang begini, ada juga yang dia bagi-bagi tugas gitu, dia sendiri bagi-bagi tugas ke istrinya. Jadi ini sebenarnya si istri yang paling tahu gitu. Artinya sebenarnya apa sih yang bikin suami ridho gitu. Sebenarnya tanyanya bukan ke saya, bukan tanya ke kita gitu kan. Dia kan yang paling tahu, itu kan suaminya dia gitu kan, bukan suami kita gitu kan. Artinya itu kan suaminya ini. Jadi misalnya Fetty tanya, Mbak apa ya yang bisa bikin ridho? Kan suamimu, Fet, kamu yang ngerti gitu suamimu gitu kan. Kita yang tahu suami kita
yang dia sukai apa, yang paling dia sukai apa, yang dia nggak sukai apa, gitu. Seperti halnya kita mau meraih ridho Allah kan, kita jauhin larangannya dan kita jalankan perintahnya. Nah, kita mau raih ridho suami ya, kita jauhin yang nggak dia suka. Udah tahu nih suami nggak suka, jangan dilakuin gitu kan. Kita jauhin yang dia nggak suka dan kita lakukan yang dia suka gitu. Nah, apa itu? Ya istri yang tahu gitu kan. Nggak kalau ditanya ke saya kan saya bingung kan, bukan istri, bukan wong suaminya, bukan suami saya gitu. Jadi istri yang tahu gitu, istri yang tahu apa sih yang disuka suaminya, apa yang nggak disuka suaminya gitu. Mbak Tari mungkin konsultasi. Kalau itu mungkin ini ya contohnya yang paling mendasar atau ini masalah pakaian mungkin gitu ya. Itu bisa jadi kan. Misalnya suaminya nggak suka kalau dia pakai baju warna hijau gitu. Bisa ya bisa jadi seperti begitu ya, yang jangan pakai baju warna hijau gitu. Atau misalnya suaminya nggak suka istrinya dandan. Sebenarnya gini, ketika ada suami ini ngomong dandan ya, ketika ada suami yang bilang, nggak usah dandan lah, kamu natural aja, gitu kan? Sebenarnya ada dua faktor nih, ada dua faktor. Karena laki-laki itu kan bukan makhluk yang, maksudnya rata-rata laki-laki ya, nggak ngomongin semua laki-laki, rata-rata laki-laki itu kan bukan makhluk yang secara literasi, secara verbal itu bisa mendetilkan deskripsinya. Oh iya. Jadi ketika suami itu ngomong, udahlah kamu gak usah dandan, natural aja. Itu ada dua faktor. Yang pertama, dia lihat istrinya tuh kalau dandan itu malah kayak lenong, mungkin. Ya kan, yang pertama itu. Dan yang kedua, jadinya kata dia daripada kayak lenong, udah lu bagusan gini aja walaupun rada-rada pucat gak apa-apa. Mungkin begitu. Mungkin begitu, itu bisa jadi ngomong begitu. Makanya dia bilang udah gak usah dandan. Nah, sementara si istri terkadang suka menangkapnya itu dengan harafiah. Padahal dandan itu sesuatu hal yang tidak dilarang gitu kan. Makanya sebenarnya perlu juga sih wanita belajar untuk dandan yang nggak harus gimana juga, tapi membuat wajah jadi terlihat lebih cantik, lebih apa ya, lebih enak, lebih seger dilihat gitu kan. Karena kan laki-laki katanya makhluk visual kan. Nah, memang iya, rata-rata mereka kan memang makhluk visual. Iya. Karena ketika dulu ya, waktu ini cerita sebentar, dulu waktu ketika saya sekolah ada Voice and Grace dan ada sekolah kepribadian waktu di Pramugari, itu ada yang namanya first impression. First impression itu mau nggak mau, di first impression ini akan terkalahkan kata-kata don't judge the book by the cover, itu terpatahkan. Karena mau tidak mau, orang memang akan lihat covernya, suka nggak suka, terima nggak terima, orang akan lihat covernya. Pertama kali pasti itu ya. Pasti kan itu, iya kan? Misalnya apa? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, kan ada yang begitu. Iya, itu betul. memang begitu. emang begitu. Jadi first impression itu hanya butuh waktu 3 detik. 3 detik lihat, cerak gitu. Dia ada chemistry enggak gitu. Kalau ada chemistry dia pasti akan mau ngomong. Kalau dia enggak ya enggak di ini. Jadi kalau ada yang bilang yang penting itu kepribadiannya, entar dulu kepribadian. Sebagus apapun kepribadiannya, ketika first impression, ketika pertama kali dia lihat cerak gitu, dia males, ya nggak akan tahu, dia kan nggak mau ngedeket. Begitu, itu seperti itu. Sama kemudian dengan saat kita jadi ini, saat kita menjadi seorang istri, memang ada dibutuhkan hal lain lagi. Misalnya selain tadi bicara pekerjaan rumah tangga, ya bagaimana menjadikan mata suami itu kan seger ya melihat kita seperti itu. Dan nggak harus ya neko-neko gitu. Dan misalnya nih, tapi saya sibuk sama anak, saya sibuk sama kerjaan, boro-boro mau ngurusin kulit Mbak, boro-boro mau begini begitu kan. Terus ini gimana? Suaminya bisa nggak diajak komunikasi?
suaminya bisa nggak diajak komunikasi. Ya bilang aja gitu, komunikasi dulu kan waktu pas misalnya mau, entah itu dulu zaman hijrah, zaman belum hijrah masih pakai pacaran, atau mungkin sudah paham ilmunya dan pakai ta'aruf, kan pasti saat itu kan juga ada komunikasi, kan nggak mungkin ya orang ta'aruf diem-diem cuma lihat-lihatan gitu kan, nggak mungkin kan, pasti ada komunikasi. Nah, apalagi dalam rumah tangga kan pasti harus ada komunikasinya. Nggak bisa dipungkiri 90% laki-laki ya memang visual. Ya, Visual. Kalaupun 10% ada yang seolah tidak begitu ini dengan tidak begitu perhatian dengan visual, itu hanya itu laki-laki yang udah bisa setel. Tapi yang 90%-nya ini mereka memang makhluk visual secara nggak, mereka sadar atau nggak sadar, mereka akui ataupun enggak, memang mereka makhluk visual gitu. Jadi ketika suaminya bilang gak usah dandan lah kamu, udah natural aja, bukan berarti suaminya nggak suka kalau istrinya dandan, enggak, bisa jadi emang kalau dandan malah kayak malah kayak pakai topeng misalnya begitu kan, atau malah ya malah mendingan bagusan gitu. Tapi ketika misalnya dia memang bisa dandan yang terlihat fresh natural, nggak mungkin lah suaminya akan ngomong nggak usah dandan gitu, nggak mungkin. ya, Itu nggak mungkin. betul. Dan itu butuh modal ya, bapak-bapak. Oh iya, skincare-nya dan itu juga butuh modal. Jadi mempercantik ya kan, mempercantik. Jadi kalau misalnya memang mau visualnya itu, visual istrinya itu bagus gitu kan, mau visual istrinya itu bagus ya dimodalin gitu. Jadi jangan, bukan berarti akhirnya cari ganti lagi yang visualnya lebih bagus. Itu yang visualnya lebih bagus dijadiin istri, terus diperlakukan sama dengan istrinya yang nggak dimodalin, ya sama juga gitu, nanti buluk-buluk juga gitu kan, Betul. sama gitu sebenarnya. Jadi kayak misalnya gini, sudah kan sudah udah misalnya sudah kepala 4 ya kan. Kalau Fetty kan belum, Fetty masih kepala-kepalaan. Misalnya kayak aku sama Mbak tadi, saya udah kepala 4 begitu kan. Suami juga udah kepala 4 gitu. Nah itu kan pasti usianya itu bisa terlihat dari garis-garis di wajahnya itu dan sebagainya. Nah kalau misalnya udah kepala 5 dan kepala 6 mungkin nggak terlalu ini, karena apa, udah penglihatannya udah nggak terlalu benar, tapi kepala 4 ini masih bener loh ngelihatnya gitu kan. Masih bener loh ngelihatnya, belum rabun gitu kan, belum bener-bener rabun. Jadi kalau ini saya cuma cerita pengalaman. Ketika saya ngelihat suami saya terlihat kok kelihatan lebih agak tua atau kelihatan lebih agak kusut atau gimana, saya beli skincare. Soalnya daripada saya ngagumin lagi orang ya kan, suami orang yang ganteng, saya gantengin lagi dong suami saya, orang dulu juga dia ganteng gitu kan. Nah, daripada mengagumi itu, nah sebenarnya ini lakukan juga gitu loh bapak-bapak, daripada mengagumi istrinya orang gitu kan, ngambilnya itu penuh keributan dan malu gitu kan, untuk ngambil perempuan yang dikagumi yang punya orang itu penuh keributan dan malu gitu loh. Efeknya itu. Kenapa nggak dicantikin lagi istrinya? Dulu kan juga dipinang karena cantik kan gitu. Nggak usah ini deh. Dulu kan dipinang itu karena memang secara fisik sesuai dengan selera dia kan. Nggak mungkin kalau secara fisik nggak sesuai selera dia terus dipinang. Nah, sekarang kalau ketika dia melihat kok istriku lama-lama buluk ya gitu, ya dicari, dia beli skincare, dicantikin dong ya, kayak Malika dong, Malika aja dirawat. Iya, masa ya istrinya enggak?
Sebenarnya ya Pertanyaan begitu. lagi nggak, Feb? Untuk ridho suami ya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak tuh, Feb? Hmm. Di catatanmu? Sih, cuma untuk masalah ridho ini kan karena panjang, kita dapat pertanyaannya tentang ridho suami, saya kira cukup. Masa sih orang nggak, kan semudah itu untuk mendapatkan ridho gitu loh. Bukan yang susah. Agak sebenarnya gini, saya cuma mau ngomong gini, ada banyak para istri di mana dia ini mungkin jadi untuk para istri Ya, saya istri. yang saat ini menjadi tulang punggung, uh, yang saat ini merasa tidak dinafkahi oleh suaminya. Ini sebenarnya kita manfaatkan ya suami kita. Kita manfaatkan dia karena sebenarnya begini. Ini saya baru dapat ini ilmu dari guru dari saya panggilnya Simbah. Saya panggilnya Mbah ya, Mbah. Ya, Simbah. Simbah guru. Kan? Apa? Mbak Selamat bukan? Bukan Mbak Selamat. Mbak Selamat tuh sebel. Bukan. Mbak Selamat. Mbak Selamat tuh juga jaga toko emas. Nah, ini Simbah ini bilang begini. Apa? Suami yang mengabaikan nafkahnya, ini kita ngomong nafkah lahir ya, nafkah lahir, yang mengabaikan nafkah lahirnya pada istri itu sebenarnya adalah suami terbaik di akhirat. Loh, kok suami terbaik di akhirat? Ini dulu ya, apa dipahami dulu dengan benar. Tadinya saya kok suami terbaik di akhirat. Iya, sekarang gini, menafkahi istri, menafkahi keluarganya, menafkahi istri dan anaknya itu kan wajib sebenarnya hukumnya bagi suami, wajib. Dia ikhtiar, mau berapapun tiap hari dia kasih duit ke istrinya, dia harusnya kasih duit. Karena begitu wajibnya, kalau misalnya dari suami ke ibunya, kalau ibunya ini kaya, dia nggak wajib nafkahin ibunya. Kecuali ibunya ini janda, kekurangan, itu dia mintalah ridho dengan istrinya, mintalah keikhlasan istrinya untuk berbagi nafkah. Tapi kalau ibunya ini kaya, dia nggak punya kewajiban, tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah ke ibunya. Kan dikatakan anak laki-laki itu sampai meninggal itu dia baktinya dengan ibunya kan nggak boleh putus. Nah tuh. Tapi kalau untuk urusan nafkah, ketika ibunya dalam kondisi cukup, bahkan lebih, misalnya lebih dari cukup, itu dia tidak punya kewajiban ke situ. Tapi kalau istri, walaupun istrinya ini kaya, dia wajib nafkahin. Itu sebenarnya kan itu. Tapi fenomena zaman sekarang banyak suami mengabaikan itu. Dan kata simbah guru saya, ini adalah suami yang memberikan ladang jihadnya pada istrinya. Dan si istri yang mengambil ladang jihad ini, karena ketika istri itu ikhtiar dan mendapatkan, akhirnya Allah lewatkan rezekinya lewat si istrinya ini, istri ini ikhtiar, kemudian dia ikhlas, akhirnya dia yang menggantikan posisi suaminya, walaupun suaminya ini masih ada, dia ikhlas seperti itu dia mengambil alih tuh ladang jihad suaminya, mengambil alih, dan itu pahalanya lebih besar daripada mereka yang bersedekah kepada jutaan anak yatim. Pahalanya lebih besar dari mereka yang sudah bersedekah pada jutaan anak yatim. Jadi muslimah yang saat ini menjadi tulang punggung, wanita-wanita hebat yang saat ini jadi tulang punggung, nggak usah nelangsa, tidak usah nelangsa. Berapa lama kita akan hidup? 60 tahun, 70 tahun. Kita hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun. Nikmati saja jihad itu.
saya dapat kata-kata bagus, mintalah pada Allah bahwa kamu bisa menikmati jihad ini. Nggak usah minta kuat. Kalau minta kuat nanti kamu ditambahin lagi supaya kamu lebih kuat, gitu kan? Nanti ditambahin lagi yang hal-hal yang akan bisa membuat kamu lebih kuat. Dan nanti kamu malah makin keplepek katanya gitu kan. Tapi mintalah kamu bisa menikmati jihad ini. Memang seyogyanya kita tulang rusuk tidak menjadi tulang punggung, tapi ketika Allah kuatkan menjadi tulang punggung, Allah kuatkan, Allah mampukan menjadi tulang punggung, berarti ada Allah bersama di situ, ada Allah membersamai muslimah-muslimah hebat ini, muslimah-muslimah yang kuat ini untuk mengambil pahala jihad ini, di mana pahalanya pasti akan berbeda ketika ini dilakukan oleh kaum laki-laki, di mana itu sudah diwajibkan untuk mereka sebenarnya, tapi ternyata mereka abaikan, mereka lalaikan, diambil alih oleh istrinya, diambil alih oleh wanita, pahalanya akan berbeda. Seperti halnya orang puasa, setiap orang puasa itu, puasa Ramadan ya, kita ngomong puasa Ramadan yang wajib. Setiap orang puasa itu pahalanya beda. Orang puasa, saya yang puasa, dengan Allah kasih kemudahan kerjaan dari rumah, ditambah dibandingkan dengan misalnya kuli bangunan itu mereka puasa, pahalanya akan beda itu. Ya, karena tingkat kesulitan melawan nafsunya juga beda. Lah saya yang bisa kerjaan dari rumah cuma ngetik-ngetik gitu doang, ya memang walaupun pakai otak, tapi kan lebih nyaman di rumah. Kerjanya masih bisa kipas-kipas, kena AC misalnya begitu kan. Nah kalau yang kuli bangunan, beneran puasa, lakukan hal yang wajib puasa, tapi mereka bekerja di terik matahari panasan, tapi mereka masih tetap puasa, itu beda pahalanya, walaupun sama-sama wajib. Itu kata guru saya. Jadi beda pahalanya ketika nafkah ini dikerjakan oleh laki-laki, dan ketika yang seharusnya nafkah dikerjakan oleh laki-laki tapi dikerjakan oleh perempuan, padahal suaminya masih ada, suaminya masih bisa melakukannya, tapi ternyata wanita ini yang melakukannya karena suaminya ini abai, maka disitulah sebenarnya kebermanfaatan dia untuk akhirat istrinya. Terus nanti akhiratnya dia gimana? Kata guru saya, nggak usah pikirin akhiratnya orang, dia juga nggak mikirin duniamu, nggak usah pikirin akhirat ya, pikirin saja akhiratmu. Itu akan dia pertanggungjawabkan. Sekarang mintalah pada Allah untuk kamu bisa menikmati jalan jihad ini, katanya. Jadi kalau saat ini ada muslimah yang merasa, kok saya kerja sendiri? Enggak sendiri. Ada Allah. Minta Allah untuk membersamai itu. Yaitu alhamdulillah saya dapat pencerahan dari simbah guru saya bahwa suami yang mengabaikan nafkah lahirnya pada anak dan istrinya, pada istri dan anaknya, itu sebenarnya suami yang sudah dengan sukarela memberikan lahan jihadnya untuk istrinya, dan dia adalah suami terbaik di akhirat. Nanti istrinya itu akan berterima kasih, makasih loh, ini saya jadinya punya pahala segini banyak, itu karena kamu, gitu kan. Dan sekarang silahkan kamu pertanggungjawabkan, gitu. Nanti seperti begitu, itu kata simbah guru saya. Sementara nanti surganya jadi mulus gitu ya Kak Iren ya. Iya, nah dicontohkan kan begini. Kenapa Asia, istri Firaun, itu jadi ratu penghulu surga. Jadi ada hadis yang mengatakan, kata Rasulullah, ada 4 wanita penghulu surga, yaitu Asia, istri Firaun, kemudian Bunda Maryam, ibunda Nabi Isa, kemudian Siti Khadijah, istri pertama Rasul,
kemudian Siti Fatimah, anak tersayang Rasulullah. 4 wanita ini. Dari 4 wanita ini, Rasul masih memberi strata lagi bahwa Asiyah dan Maryam ini tingkatannya di atasnya Siti Khadijah dan Fatimah. Kok bisa gitu? Gimana gitu kan? Bahkan Rasul mengatakan bahwa Asiyah ini ibarat bubur roti di antara bubur gandum. Beda katanya. Kenapa begitu? Karena ketika Siti Khadijah menjadi wanita saleh, itu didukung penuh oleh Rasulullah yang seorang yang saleh dan taat dan bertanggung jawab dengan dirinya, gitu kan. Sementara Asiyah, bahkan dia mati di tangan suaminya, dibakar oleh bala tentara suaminya. Dia bertauhid seorang diri di dalam istana. Kemudian bagaimana tempaan-tempaan Firaun saat itu. Jadi sebenarnya para muslimah yang saat ini merasa tidak ditanggung jawabi dengan benar oleh suaminya, itu sebenarnya adalah Asiyah yang insya Allah akan Allah ridhoi, akan lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan Khadijah yang mereka memang memiliki suami sudahlah ustadz gitu kan, sudahlah salih, dipertanggungjawabkan, dinafkahi, diurus, diratukan. Nah, sementara ada di pihak lain istri di mana dia ya dia yang cari duit sendiri, dia yang masak, ya dia yang nyediain, ya dia yang beres-beres, ya dia ini begitu kan. Gak usah berkecil hati, kata guru saya seperti itu. Kita hidup di dunia ya 60-70 tahun, tidak kekal di dunia. Tapi tadi ketika di akhirat, hidupmu yang kekal itu, kamu nanti di sana akan berterima kasih dengan suamimu. Oh, terima kasih suamiku, kalau dulu kamu bertanggung jawab dengan aku, mungkin sekarang pahalaku nggak segini gitu kan. Sekarang silahkan kamu di sana, aku tunggu dulu di surga ya gitu. Gitu. Jadi semoga ini bisa jadi penyemangat ya buat para muslimah di sana yang selalu mempertanyakan, gimana Mbak kalau suaminya itu ngejengkelin, gimana Mbak kalau orang saya kerja sendiri, ini suami saya nggak peduli, malah suami saya lebih peduli sama keluarganya ini dan sebagainya. Nggak apa-apa, nanti di akhirat Mbak akan terima kasih sama suaminya. Nanti ada perempuan-perempuan lain yang di sana, kenapa dia bisa begitu mudahnya, kenapa dia bisa begini, karena ternyata memang kata guru saya gini, bisa jadi ngajimu cuman seiprit pahalanya di mata Allah, sholatmu ya gitulah katanya gitu kan, bisa jadi masih kurang gitu ya. Yang sunah-sunahmu hidup mati, timbul tenggelam, redup nyala gitu kan, kata guru saya. Akhirnya Allah kasih itu, katanya gitu. Ya betul. Gitu. Akhirnya Allah kasih itu seperti begitu. Gitu. Itu ketika saya mempertanyakan tentang itu ya kan, karena kan banyak keluhan-keluhan tentang suami yang tidak bisa memberikan nafkah lahir, tapi kita harus cari ridhonya. Kok kayaknya susah jadi muslimah ya Mbak Iren, katanya gitu kan. Ya emang susah, orang surga juga mahal. Ya betul. Kalau gampang enak banget gitu ya Kak Iren ya. Mau masuk KDI aja susah, masa mau masuk surga blong-blongan. Ya nggak, Fred? Betul sekali. Audisi dulu dong. Iya kan, audisi dulu gitu. Nah, jadi gitu caranya ngasih kecemburuan pada bidadari. Bidadari itu kan suka marah kalau ada seorang istri yang membangkang suaminya sementara suaminya ini saleh gitu kan. Nah, ini buat bidadari cemburu. Bidadari kan nggak merasakan apa yang dirasakan oleh wanita-wanita di dunia ketika dia harus melakukan apapun sendiri gitu kan.
padahal dia bersuami. Ya. Nah itu buat bidadari ini merasa iri gitu, bahwa dia nggak bisa melakukan, mereka nggak bisa melakukan itu, sementara ini anak cucu keturunan Adam, muslimah keturunan anak cucu Nabi Adam, umat Rasulullah sanggup melakukan itu. Nah itu Ya. kata guru saya, disitulah bidadari akan merasa iri. Oke, Karena Kak Irene. Berarti itu ya, memang tidak mudah, tapi kalau kita ingat balasannya itu adalah surga, insya Allah dikuatkan hatinya saya gitu ya. jalan tol ke surga, insya Allah. Ya, betul, itu deh. Terus ada ini apa lagi nih, Fatih? Untuk bahasan tentang ini cukup dulu kali ya. Oke. Episode lagi. Oke, teman-teman, jadi untuk bahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga ini bisa jadi penyemangat buat muslimah-muslimah di sana yang merasa sendiri, yang merasa punya suami tapi kok melakukan segalanya sendiri. Enggak. Ada Allah. Dan justru jangan pernah selama suamimu belum membahayakan keselamatan jiwamu, kalau cuma tidur malas-malasan dan sebagainya, selama suamimu masih belum membahayakan keselamatan jiwamu, masih bisa jadi partner, ya masih bisa jadi teman, walaupun entah itu teman berantem, teman ngomel, entah teman apa, begitu. Jangan pernah berpikir untuk berpisah. Jangan pernah berpikir untuk berpisah, karena seorang istri itu ketika dia punya suami, wanita yang punya suami, dia akan punya tameng dengan api neraka. Tapi seorang seorang wanita yang tidak punya suami, dia langsung berhubungan dengan api neraka. Semoga ini bisa jadi manfaat buat kita semua, dan next kita akan bahas apa lagi, silahkan ditulis di kolom komentar. Ingat, tentang kehidupan, bukan tentang politik. Kita bebas dari, kita no politik ya, gitu. Silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. you.